Bahasa Angkat Balai. Pantun yang pertama, kalau makan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma positif. Anak itu unik. Semua anak itu punya kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi di dalam telinga kita tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pasangan Bapak Ibu ya. Pokoknya sembunyikan apa yang Bapak Ibu tulis seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi amplop berharga. Boleh berbentuk uang, boleh berbentuk nama yang tersayang, boleh atau nama jodoh yang akan boleh Bapak Ibu. Pokoknya yang paling berharga menurut Bapak Ibu dan sesuatu yang sangat berharga tentang dunia model berpikir harus menang-menang atau win-win solution. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu selama ini ketika mendengar kata disiplin, apa Ibu nggak boleh seperti itu? Kadang dia sakit, kadang kendaraan tidak ada, kita harus menemani. Ya, boleh. Ya Bu. Ijab pembelajaran Bapak Ibu bersabar. Ada materi yang akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu pertanyakan tadi. Jadi sedikit cuplikannya terkait dengan anak yang tidak mau menerapkan di situ materi dari saya. Izinkan saya berpantun dulu Bapak Ibu. Oke, mana tepuk tangannya? Baik, pantun yang pertama. Kalau makan jangan berserakan. Cakap, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, pantun yang kedua. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa Bapak Ibu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hari ini saya menjadi pemateri sebagai salah satu tugas yang harus kami lewati dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haliza Putri, guru sejarah SMK Negeri 1 Bahasa Angkat Balai. Sebelum mulai Bapak Ibu, mari kita refleksi dulu. Budaya positif menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Apa yang disebut sebagai budaya? Nah, budaya itu apa Bu? Membiasakan. Apalagi ada opsi lain Bapak Ibu? Tata tertib, kebiasaan, sesuatu yang sering kita lakukan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita lakukan. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini dari sini nampak kita kebiasaan-kebiasaan positif. Salah satu strateginya yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi mari kita berefleksi Bapak Ibu, selama ini disiplin di sekolah kita itu seperti apa? Jadi selama berefleksi, mari kita simak beberapa materi yang akan saya paparkan. Ada 8 inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma positif. Nah, selama ini di dalam pembelajaran kita atau selama kita sekolah dulu, waktu kita sekolah biasanya pembelajaran yang kita dapatkan itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah pembelajarannya terpusat kepada guru yang memberikan materi atau berpusat kepada siswa, guru hanya fasilitator? Kalau masa kita sekolah mungkin lebih banyak berpusat pada guru waktu itu, karena sesuai dengan kurikulum dan tuntutan zaman juga ya Bapak Ibu. Kalau sekarang ternyata ada perubahan paradigma, cara pandang, cara memperlakukan, karena sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, semua anak itu unik. Semua anak itu punya kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan zaman kita harus sama dengan zaman anak sekarang. Pada saat kita sekolah mungkin teknologi belum secanggih yang sekarang, tapi kan sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan alam dan zamannya. Makanya sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Mungkin tidak asing lagi di dalam telinga kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena sekolah kita sudah masuk tahun ketiga dalam menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada Bapak Ibu? Boleh? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dirancang untuk murid. Kasih tepuk tangan dulu lah untuk murid yang lain. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus tahu di dalam kelas yang kita ampu itu semua murid itu punya minat, bakatnya masing-masing, tidak bisa kita samakan. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran itu yang harus kita pertimbangkan sesuai bakat dan minat anak. Tidak bisa kita samaratakan perlakuan kita kepada anak. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada tujuannya yaitu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Perlu kita bernyanyi Bapak Ibu? Perlu. Jadi kita akan bernyanyi sedikit ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak asing lagi tentang bagaimana lagu dari profil pelajar Pancasila. Mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, next. Jadi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang apa itu budaya positif, ini ada satu miskonsepsi tentang teori kontrol terlebih dahulu Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita sebagai guru menganggap ini adalah hal yang benar, ternyata ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti salah persepsi kita. Selama ini kita menganggap kita sebagai guru bisa mengontrol murid. A kecil awak, A lah kecil murid. B kecil awak, harus B kata murid. Ternyata itu salah ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika anak berbuat salah kita mengkritik, kita selama ini beranggapan itu ampuh merubah karakter anak. Ternyata itu
sebuah kesalahan. Nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin selama ini kita beranggapan yang kecil harus mendengar kecil yang sedang. Yang murid harus mendengarkan semua yang disampaikan oleh guru. Itu salah Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan memberikan manfaat kepada anak. Karena terlalu sering kita memberikan penguatan positif, anak juga tidak akan menjadi lebih baik karena mereka akan terbawa suasana. Nah, sekarang saya minta waktu Bapak Ibu untuk melakukan sebuah treatment. Ini sebuah istilahnya? Ya, treatment. Jadi Bapak Ibu mohon untuk duduk berpasangan. Cari pasangan Bapak Ibu. Tentukan siapa yang akan menjadi A dan siapa yang akan menjadi B. Yang jadi A akan saya berikan kertas. Ya, yang A akan menuliskan di kertas kecil. Yogi. Baik Bapak Ibu, kertasnya silakan ditulis dengan sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Jangan dikasih tahu dengan pasangan Bapak Ibu ya. Pokoknya sembunyikan apa yang Bapak Ibu tulis seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi amput berharga. Boleh berbentuk uang, boleh berbentuk nama yang tersayang, boleh. Atau nama jodoh yang akan boleh Bapak Ibu. Pokoknya yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian lipat kertasnya dan genggam di tangan Bapak Ibu. Jadi ini ada apanya? Ada aturannya. Di dalam kertas itu setelah ditulis sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian dengan segala daya upaya harus Bapak Ibu pertahankan, jangan sampai terlepas. Pegang dengan erat Bapak Ibu. Kemudian tugas yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga pula merayu. Boleh dalam bentuk rayuan, boleh dalam bentuk bujukan, mengancam, menghardik, menyuap dengan uang juga boleh, asalkan si A ini mau membuka kepala tangannya. Ya Bapak Ibu, pokoknya dirayu, disuap atau dimarahin juga boleh. Menggunakan senioritas juga boleh. Jadi pokoknya rayu sekuat mungkin sampai lawan Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya. Boleh dimulai Bapak Ibu. Waktu 2 menit. Yang berhasil membuka kepala tangan lawannya dikasih snack 1 kotak. Silakan. Boleh dengan cara apapun. Nggak ada apa. Kalau membunuh nggak boleh ya Bapak Ibu. Nggak boleh membunuh. Iya, rayu. Silakan digoda. Boleh merayu, boleh mengancam. Pokoknya sampai bisa Bapak Ibu. Boleh mengancam juga boleh. Kalau nggak mau buka nanti kamu jalannya saya tutup pulang ke rumah, boleh seperti itu. Jamnya dikurangi boleh. Baik. Dari kegiatan barusan kita dapat belajar Bapak Ibu bahwasannya untuk mengontrol seseorang itu tidak bisa dikontrol orang lain kecuali dia sendiri yang mengontrol diri dia sendiri. Jadi meskipun kita berhasil misalnya membuka kepala tangan itu atas izin si yang punya badan. Jadi kita kembalikan lagi ke posisi kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksa anak kalau si anaknya tidak mau. Jadi kita harus merubah paradigma itu supaya anak itu punya keyakinan dia sendiri, tidak terpaksa dari dalam diri sendiri, sehingga budaya positif itu bisa berjalan dengan maksimal.
Tadi di dalam gambar tadi Bapak Ibu, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin di depan kita dia melakukannya, tapi dengan terpaksa itu tidak efektif. Di belakang kita dia mengulang lagi. Percuma treatment yang kita lakukan kalau dia tidak sadar dari dalam hatinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi mungkin ada Bapak Ibu yang membujuk, merayu. Kita beranggapan selama ini itu akan efektif, ternyata tidak. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ketika kita tidak merayu, mereka tidak seperti itu lagi. Mereka akan kembali ke keyakinan asalnya karena mereka tidak sadar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini salah Bapak Ibu, karena ketika seseorang merasa bersalah, dia itu akan menjadi identitas yang gagal. Dia akan merasa gagal, dia akan merasa dia tidak berguna, sehingga apa guna mau berubah? Jadi saya sudah gagal, jadi tetaplah saya seperti ini saja. Orang sudah menganggap saya gagal, biarlah image saya sudah nakal, oh ya saya terus nakal sampai seterusnya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ternyata juga tidak berhasil. Mungkin tadi di antara Bapak Ibu ada yang lebih senior merayu, memaksa atau membujuk lawannya, tetap tidak mau dibuka. Nah, ternyata itu ilusinya Bapak Ibu, bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ternyata tetap tidak berlaku di dalam teori kontrol. Jadi di dalam teori kontrol ini tetap yang mempunyai kontrol penuh terhadap dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Mau kita orang yang lebih besar, lebih kecil atau lebih berpangkat, itu tidak berpengaruh. Ya, mau anak, mau guru, tetap semua itu akan terjadi jika dia mengizinkan dirinya untuk berubah. Nah, ini ada teorinya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen Karcovey, ia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat mengubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Masih semangat Bapak Ibu? Mana suaranya? Nah, ini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa realitas setiap orang itu sama. Ternyata setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Meskipun sesama perempuan pun punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata contohnya inilah yang lebih besar. Ini buku. Kalau setiap orang melihat hal yang sama, berarti semua orang harus melihat gambaran depan buku. Ternyata kan posisi orang beda-beda. Ada yang dari samping, ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Jadi gambaran setiap orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Kalau saya melihat dari samping, buku ini akan ramping. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari depan, buku ini akan terlihat lebar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di dalam teori stimulus respon tentang dunia. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nggak bisa memaksakan sesuai dengan pandangan kita, tapi kita coba memahami dari sudut pandang mereka pula. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di dalam teori kontrol, semua perilaku baik, buruk, jelek itu punya tujuannya masing-masing. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon, sedangkan di teori kontrol hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu dalam teori stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya nggak ada, kita maunya warna kuning, orang itu maunya warna biru. Jadi supaya nggak ada yang merasa sedih, diambillah jalan tengahnya. Mungkin kuning dan biru dicampur jadi warna hijau. Lanjut, model berpikir menang kalah di dalam stimulus respon, sedangkan di dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikir harus menang-menang atau win-win solution. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu selama ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu berkaitan dengan apa? Aturan. Dengan apa lagi? Waktu. Ketepatan waktu. Menghindari hukuman. Jadi kalau tidak disiplin pasti dihukum. Ternyata harus kita luruskan di sini Bapak Ibu. Disiplin asal katanya disiplina yang artinya belajar. Jadi kita belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini harus dibawahi Bapak Ibu. Nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita akan bahas apa saja nilai-nilai yang harus diyakini supaya disiplin positif ini dapat tercipta. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Mungkin selama ini di sekolah kita disiplin itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ada ganjarannya. Ternyata itu sedikit salah Bapak Ibu. Harus kita perbaiki supaya disiplin itu benar-benar diyakini oleh anak kita dan dilakukan dengan senang hati. Apa Bu? Anak yang tidak ikut wirid tidak boleh didenda. Nanti dibahas Bu. Intinya begini, kita harus mencari tahu dulu. Nanti ada materinya namanya segitiga restitusi. Kita harus tahu alasan dia dulu Bu. Nggak boleh kalau nggak datang semuanya disamaratakan, dendanya harus 10.000. Nggak boleh seperti itu Bu. Kadang dia sakit, kadang kendaraan tidak ada. Kita harus memaklumi. Iya. Boleh. Iya Bu. Iya. Misalnya kita kan penampilan ke sekolah itu adalah disiplin pertama yang harus diterapkan oleh siswa atau yang harus diikuti, istilahnya wajib lah. Nah, dari beberapa komunikasi yang saya lakukan pendekatan kepada anak, kemarin kan ada diinstruksikan oleh wakil kesiswaan bahwa tidak boleh lagi anak memakai peci di jam pembelajaran selain peci hitam, dan terakhir pun peci yang untuk sholat laki-laki itu kan juga tidak boleh. Nah, saya menemukan satu anak laki-laki yang selalu memakai topi. Di awalnya masih topi yang gaul lah istilahnya. Ketika setelah dilakukan razia oleh tim GDS, dia merubah pecinya. Alasannya ketika saya tanya kenapa tolong dibuka topinya, karena secara aturan kita tidak diperbolehkan pakai topi. Apa jawaban dia? Bu, saya kalau rambut saya seperti ini, jujur saya saja Bu, saya tidak pede dengan penampilan saya. Karena kalau rambut saya mengikuti aturan yang diterapkan sekolah, saya rasanya bagaimana Bu? Jadi bagaimana kita menyikapi, dan sampai tadi pun saya mengajarnya, walau seperti apapun saya menegurnya di kelas, si anak ini tetap memakai topi. Walaupun kadang-kadang ya ketika ditegur, dilepaskan, mereka sedikit dipakai lagi. Karena itu tadi alasannya, dia ini tidak pernah percaya diri dengan kondisi rambutnya tadi. Ketika dipotong, ya memang tahulah kalau dipotong itu kan kadang-kadang bagaimana dengan disiplin yang seperti ini. Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu-Ibu. Sebenarnya pertanyaan ini sangat menarik.
Bapak Ibu bersabar, ada materi yang akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang Ibu-Ibu pertanyakan tadi. Jadi sedikit cuplikannya terkait dengan anak yang tidak mau menerapkan disiplin karena dia merasa malu, tidak pede dengan rambutnya. Berarti anak itu belum menerapkan keyakinan sekolah. Itu nanti kita bahas, Ibu-Ibu. Ada hal yang perlu diterapkan terlebih dahulu supaya mereka bisa menerapkan disiplin positif ini. Itu akan dibahas nanti. Sabar ya Ibu-Ibu. Jadi sebagai pendidik, ya, nanti kita simpan pertanyaannya dulu. Sebagai pendidik, tujuan kita itu kan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini belum kita bahas, Ibu-Ibu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mereka sudah yakin dengan nilai-nilai kebajikan universal dan punya motivasi intrinsik, pasti mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dengan keyakinan sekolah. Jadi ini yang harus kita bentuk ke siswa kita, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi dia punya kesadaran, punya keyakinan bahwa aturan tentang rambut itu harus dia lakukan. Kalau tidak, kenapa? Dia harus tahu itu dulu supaya dia bisa menerapkan disiplin positif ini. Lanjut. Nah, nih, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tapi juga tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nih, ada 2 cara pendekatan disiplin positif. Yang pertama, kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi tidak bisa kita terapkan disiplin positif ini kalau cuma kita sendiri yang ingin menggerakkannya, Bapak Ibu. Jadi perlu kerjasama kelompok dan pihak sekolah, perlu dukungan. Nah, ini yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal, Ibu-Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang disepakati itu tidak dari kita saja, tapi juga dari anak-anak kita. Selama ini mungkin kita belum menerapkan atau menetapkan aturan itu dengan membuat kesepakatan antara kita dan anak. Jadi perlu dihadirkan mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ini nilai yang disepakati ini tidak memandang suku, bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan contohnya kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebenaran global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini ada lagi menurut PYP, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, mulai dari toleransi. Ini yang harus kita sadarkan kepada anak-anak kita, yang harus kita buat mereka yakin bahwasanya mereka harus saling toleransi, harus memiliki rasa hormat. Selama ini bagaimana siswa kita, Bapak Ibu? Apakah rasa hormatnya terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda itu sudah mantap atau belum? Kemudian rasa integritas mereka sudah ada atau belum? Apakah mereka sudah mandiri, menghargai, antusias, empati, punya rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Mungkin di semua yang ada di sini belum secara sempurna diterapkan. Ada, tapi tidak maksimal. Lanjut, kalau berdasarkan 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri dan tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, cerdas, dan masih banyak, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk konteks sekolah, kita mungkin bisa menyepakati apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh
setiap peserta didik. Misal, kita pilih toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, atau integritas. Nah, jadi kita sepakati bersama apa yang harus dimiliki. Jadi kita punya tujuan Bapak Ibu, apa saja yang harus dibentuk di dalam karakter peserta didik kita. Nah, lanjut. Kita lanjut lagi ke dalam kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Nah, semua ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi, makanya nanti ketika kita dalam proses pembelajaran, ada beberapa di antara anak kita yang muncul perilakunya salah satunya di dalam proses pembelajaran kita, karena itu tidak terpenuhi di rumah atau tidak terpenuhi di lingkungan masyarakatnya. Makanya dia mencari-cari supaya terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kalau kebutuhan bertahan hidup, mulai dari kesehatan, rumah, dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau untuk bertahan hidup ada kesehatan, rumah, dan makanan, semuanya harus terpenuhi. Bisa jadi ketika jam pelajaran kita itu tidak terpenuhi di rumahnya, ketika jam pelajaran mereka akan mencari cara supaya yang tidak terpenuhi ini bisa mereka penuhi ketika kita dalam PBM. Contoh, tidak sempat sarapan di rumah, makanya ketika selama pembelajaran mereka akan selalu meminta izin untuk dapat keluar untuk makan, atau mereka khawatir jam istirahat nanti tidak kebagian makanan. Makanya ketika pelajaran kita mereka akan berebutan izin untuk mengamankan makanan yang akan mereka makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga sering kita hadapi di dalam kelas. Misal ada anak yang mereka itu kita kategorikan ke dalam anak yang sedikit nakal misalnya. Padahal kalau kita telusuri, kita dalami, ternyata mereka hanya butuh kasih sayang, mereka hanya butuh diperhatikan. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah di sekolah itu rata-rata mereka tidak mendapatkan perhatian di rumahnya, sehingga mereka membuat masalah supaya diperhatikan di sekolah. Itu sering sekali saya temui. Selama menjadi wali kelas pun sering saya dapatkan kalau anak-anak yang sering cabut, sering manjat pagar, atau sering yang membuat hal-hal yang di luar aturan kita, biasanya mereka ingin mendapat perhatian lebih dari gurunya di sekolah karena di rumah mereka tidak diperhatikan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan akan pengakuan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang MPO istilahnya, mencari perhatian orang lain, itu biasanya dia kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Mereka ingin diakui, mereka ingin diapresiasi. Maka sering-seringlah kita perhatikan, sering-seringlah kita beri apresiasi terhadap mereka sehingga kebutuhan penguasaan mereka terpenuhi. Lanjut yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ini mungkin juga ada beberapa anak yang di kelas tidak mau selalu duduk. Kadang kan ada di antara kita Bapak Ibu yang mengajar anak itu harus duduk di bangkunya dan memperhatikan kita. Ternyata itu salah. Mereka perlu diberikan kebebasan. Karena sesuai dengan kurikulum kita, ada anak yang kinestetik, ada anak audio, ada anak audiovisual, itu harus kita penuhi semuanya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Ini terkadang ada anak kita yang mengganggu orang lain, mengganggu temannya, tapi dia merasa bahagia dengan mengganggu temannya. Ternyata yang tidak terpenuhi dari kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang maksud saya tadi Ibu-ibu,
tentang motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ada dua motivasi di dalam diri manusia itu. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Kalau yang eksternal ini motivasi yang timbul dari pengaruh-pengaruh luar. Ada dua, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia tidak melakukannya, mungkin dia akan dihukum. Kalau dia tidak datang, dia akan dibenci oleh teman-teman satu kelasnya. Jadi terpaksalah dia datang. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga termasuk dalam motivasi eksternal. Mungkin selama ini kita sering memberikan contoh di dalam pembelajaran, kita memberikan apresiasi, kasih bintang. Setiap pembelajaran kasih bintang. Sehingga anak itu termotivasi hanya untuk mendapatkan bintang saja. Ketika kita tidak hadir, ketika tidak membawa bintang, anak akan malas, nggak mau tampil karena bintangnya tidak kita bawa, nggak mau ke depan karena tidak ada bintang. Kalau dengan HP lain dia nggak mau maju karena nggak ada bintang. Ternyata itu salah ya Bapak Ibu. Ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu juga belum termasuk dalam motivasi intrinsik, motivasi internal. Jadi yang paling baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Dia sadar dia tampil itu untuk kebaikan dia. Dia maju itu untuk pengetahuan dia. Jadi tanpa ada iming-iming penghargaan atau imbalan, tanpa ada iming-iming hukuman. Kalau tidak maju nanti kamu nilainya merah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal juga Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya anak yang kita ajarkan itu memang mereka sadar pembelajaran itu memang untuk diri mereka sendiri. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia tampil itu memang karena dia, bukan karena gurunya, bukan karena penghargaannya, bukan karena efek kalau dia tidak tampil. Jadi dari motivasi internal inilah disiplin positif dan sikap merdeka itu dapat tercipta. Jadi mereka harus dirinya dulu yang mengontrol dirinya sendiri. Kalau nggak, mereka pasti ujung-ujungnya motivasinya berasal dari luar, dan nanti kalau nggak ada kita, mereka akan balik lagi ke identitas semula. Nah, ada dua konsep disiplin, ada konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Sekarang kita bahas dulu Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin selama ini ada di antara kita, bukan Bapak Ibu saja, saya pun pernah melakukannya, saya pun pernah menerapkan penghargaan. Ternyata penghargaan yang saya berikan itu malah membuat murid itu lalai. Jadi membuat mereka semakin menurun prestasinya karena cuma mengharapkan penghargaan saja. Kalau kita tidak janjikan penghargaan, mereka tidak termotivasi. Jadi hukuman itu termasuk dalam identitas gagal, karena hukuman itu akan menyakitkan peserta didik kita, membuat mereka tidak nyaman, membuat murid takut, karena hukuman bersifat memaksa. Murid kalau sudah takut, pasti dia akan menyembunyikan kesalahan. Mereka tidak mau berbicara jujur kepada kita karena takut dihukum. Jadi kita tidak tahu sebab kenapa mereka melakukan kesalahan, karena mereka sudah menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Jadi murid juga merasa rendah diri karena hukuman yang kita berikan. Lalu penghargaan yang selama ini mungkin kita anggap benar, ternyata ini termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena penghargaan sudah pasti tidak efektif. Murid selalu berharap pada penghargaan yang kita berikan. Contoh, kita setiap datang ke kelas, murid yang rajin, kita berikan penghargaan. Ketika kita tidak datang dan guru yang lain mengajarkan, mereka tidak memberikan penghargaan, maka mereka tidak akan rajin lagi. Jadi ada imbalan yang mereka harapkan. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan Bapak Ibu. Jadi murid yang mendapatkan penghargaan pasti akan
dibenci oleh murid-murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini si A Jo, ini si B Jo. Kami kok udah pernah dapat penghargaan. Selalu si A. Jadi hubungan murid kita dengan murid yang lain menjadi rusak. Lalu mematikan kreativitas dia. Jadi yang selalu ingin didapat penghargaan selalu maju. Yang lain yang mungkin dia kreativitasnya di bidang lain tapi tidak bisa menyampaikan, selalu tertutup oleh orang yang selalu ingin maju. Sehingga kreativitas yang lain itu tersembunyi dan tertutupi oleh yang selalu ingin. Lanjut, menghukum dengan sistem ranking. Inilah mungkin kenapa sebabnya di dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi sistem ranking. Tapi selama ini kan di dalam pembelajaran kita kalau nggak ada ranking, murid tidak semangat. Mungkin yang harus kita perbaiki dulu bukan secara langsung menghapus budaya ranking Bapak Ibu, tapi harus kita tanamkan dulu keyakinan muridnya, kenapa mereka harus belajar. Lanjut, merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak memikirkan dirinya, tapi cuma untuk mendapatkan penghargaan saja. Lalu inilah yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada dua, yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Konsekuensi baik, restitusi lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu hanya berlaku dalam jangka pendek. Karena ketika kita melakukan kontrak atau kesepakatan dengan anak, mereka akan menawarkan konsekuensinya dan menjalankan konsekuensinya dengan orang yang bersangkutan saja. Kalau dengan beda orang lagi, mereka tidak menjalankan konsekuensinya karena tidak ada kesepakatan di antara mereka. Jadi selain itu juga guru perlu memonitoring. Jadi memonitoring itu maksudnya kalau nggak ada kita monitoring, konsekuensi ini tidak akan berjalan. Kita harus ngecek, selalu memonitoring terhadap kesepakatan yang telah kita lakukan. Stimulus dan respon, murid menghormati peraturan tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misal dia terlambat, kita punya kesepakatan yang terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya lambat pulangnya 15 menit. Itu contohnya Bapak Ibu. Mereka cuma melakukan kesepakatan saja. Oh, mau terlambat tadi berarti kelak mau balik lambat 15 menit, tanpa sadar apa yang harus mereka renungi dari kesalahan, apa yang harus mereka perbaiki dari kesalahan mereka. Nah, yang lebih baik dari konsekuensi itu ada restitusi. Restitusi inilah yang nantinya menumbuhkan keyakinan dalam diri anak kita, karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kenapa mereka membuat kesalahan, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang harus mereka perbaiki. Nih, restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, karena yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kalau pengertian restitusi tadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memperbaiki kesalahan bukan menyalahkan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang dilakukan oleh guru itu hanya memberikan tawaran, bukan paksaan. Mereka yang memilih sendiri apa yang harus mereka lakukan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam kelas ini tidak hanya saya, mungkin semua guru pernah menghadapi siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi caranya, kalau kita memberikan hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut. Hukuman itu hanya berdasarkan dari satu pihak. Jadi hukuman itu guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera misalnya, atau keliling lapangan. Kalau konsekuensi, guru hanya memberikan
konsekuensi untuk mengerjakan PR, misal saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru bersifat tegas dan menghormati peraturan. Sedangkan di dalam restitusi, tugas guru itu hanya menanyakan, kita hanya menanyakan keyakinan kelasnya apa, kemudian dia salah atau tidak, kalau salah apa yang harus mereka perbaiki, kemudian kalau sudah diperbaiki bagaimana menyelesaikan masalah. Disinilah posisi guru seharusnya. Guru bersifat terbuka dan juga menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol di dalam restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Semua ini pasti pernah kita lakukan Bapak Ibu. Semuanya. Saya pernah menjadi penghukum, saya pernah menjadi seseorang yang membuat murid saya merasa bersalah, saya pernah menjadi teman mereka, pemantau maupun manajer. Tapi apakah semua ini baik untuk dilakukan? Nah, ini harus kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Kalau posisinya sebagai penghukum, nggak jelas, saya jelaskan saja Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum itu sifatnya dari satu pihak. Kita hanya memberikan hukuman berdasarkan apa yang kita suruh saja. Wajib misalnya. Misal murid tidak mengerjakan PR tadi, kamu dihukum membuat PR 100 kali lipat misalnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, biasanya guru-guru ini akan berkata kepada murid, kamu gak kasihan ya sama ibu, selalu kamu seperti ini, selalu kamu seperti itu sama ibu, kamu gak memikirkan ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah bagaimana. Itu kata-kata seorang guru ketika membuat rasa bersalah kepada siswa. Kalau kepada teman, ini posisi guru itu lebih dekat dengan siswa sehingga bahasa yang digunakan itu akan terasa lebih santai. Biasanya, ayo bantulah demi bapak ya, kamu jadi anak yang lebih baik. Kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ibu selama ini selalu membantu kamu. Sekarang kamu giliran bantu ibu. Kamu yang menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu contoh-contoh kata dari posisi kontrol sebagai teman. Atau ya sudah, kali ini kamu ibu maafkan, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu contoh dari posisi kontrol sebagai teman. Lanjut, yang keempat pemantau. Tugas guru hanya memantau. Kalau anak berbuat salah, guru hanya menanyakan peraturannya apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya. Itu yang ditanyakan oleh guru. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, di posisi terakhir inilah sebagai posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid kita libatkan di dalam sesuatu tersebut. Mereka yang mencari tahu sendiri kesalahan mereka, mereka yang menyadari sendiri, mereka yang memperbaiki sendiri, mereka yang menawarkan solusi sendiri. Jadi kita hanya menjadi manajer saja. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kita sebagai penghukum, pasti kita akan marah. Pasti kata-kata yang keluar di dalam posisi kita itu hanya sebagai patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh hukuman yang kita berikan. Tapi kalau kita posisinya sebagai pemantau, kita hanya memantau. Kita menanyakan kepada anak, kamu sudah melanggar, peraturannya apa? Kalau kamu tidak menggunakan atribut saat upacara, ini kata anak. Lalu konsekuensinya apa? Kalau saya tidak menggunakan, ini konsekuensinya Pak lakukan. Itu salah satu contoh posisi pemantau. Sedangkan sebagai teman, kita berbicara kepada murid itu, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan ulangi lagi ya. Itu salah satu contoh dari penerapan posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Mungkin seringkali kita berkata kepada anak kita, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu gak kasihan sama ibu. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Jadi anak merasa ibu berubah lah, mungkin itu. Kemudian yang terakhir, manajer
manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, posisi kita sebagai guru itu hanya bertanya apa kesalahan mereka, lalu bagaimana mereka memperbaiki kesalahan ini. Jadi mereka yang sadar sendiri. Dari 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, meskipun kita belum bisa menjadi seorang manajer yang seutuhnya, minimal kita berada pada posisi ini, manajer dan teman. Nah, yang penghukum, pemantau sama pembuat rasa bersalah ini lebih membuat anak ke dalam identitas gagal. Jadi mereka merasa bersalah, merasa terpaksa, atau merasa mau Bapak Ibu, yang harus dimiliki adalah pemantau dan manajer. Jadi kalau sebagai teman pun kadang-kadang murid itu salah ya wajah dengan awak. Kalau kita selalu terlalu dekat hubungan kita dengan anak, jadi anak itu ada rasa nggak apa-apa lah saya melakukan kesalahan, kan bapak itu baik sama saya, kan ibu itu berteman dengan saya. Jadi anak juga sering rentan melakukan kesalahan. Lalu ini yang harus kita terapkan terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar, kenapa harus keyakinan, kenapa tidak peraturan saja? Kalau belum ada, kita lihat kasus berikutnya. Ini ada kasus yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19 kemarin? Supaya apa kita menggunakan masker? Supaya selamat. Supaya selamat. Supaya apa lagi? Terhindar dari penyakit. Supaya tetap bersih. Jadi karena kita yakin kalau tidak menggunakan masker nanti virus akan menyerang saya tidak akan selamat, saya akan terkena penyakit, virus-virus berdatangan. Lalu kasus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa harus menggunakan helm? Demi keselamatan dan kenyamanan. Karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan terhindar dari mara bahaya, kita akan selamat karena kepala kita terlindungi. Nah, ini semua kita lakukan, kita selalu memakai helm saat COVID, kita memakai masker karena kita yakin masker dan helm dapat melindungi kita. Jadi itulah yang harus kita terapkan kepada anak kita. Kenapa mereka harus melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah? Karena ada sesuatu yang mereka yakini. Jadi mereka tidak melakukan dengan terpaksa. Kemudian, nah ada 2 contoh. Ini ada 2 kasus. Kalau masalah keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah khatam rasanya, karena setiap awal pembelajaran kita pasti sudah melakukan sebuah kesepakatan atau keyakinan. Kesepakatan atau keyakinan selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Kesepakatan. Selama ini kita menerapkan kesepakatan kelas. Ternyata ada yang lebih bagus dari kesepakatan kelas lagi, yaitu keyakinan kelas. Jadi posisi keyakinan kelas ini berada di atas kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas, mereka hanya melakukan kesepakatan karena sesuatu itu sudah kita sepakati. Jadi di luar dengan orang yang mereka buat kesepakatan, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang karena mereka tidak melakukan kesepakatan dengan orang yang lain. Jadi mereka hanya terikat pada yang terlibat dalam membuat kesepakatan itu. Nah, kalau keyakinan kelas, baik dia dengan orang yang membuat kesepakatan maupun dengan orang yang tidak membuat kesepakatan, kalau mereka sudah punya keyakinan kelas, mereka akan melakukannya di mana saja. Jadi tidak terbatas pada dengan siapa mereka menyepakati, tapi akan berlaku kapanpun dan dimanapun. Ini ada 2 contoh Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan kelas, meskipun judulnya sama-sama kesepakatan kelas, tapi isinya beda. Jadi efeknya juga akan berbeda. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Lalu yang di sampingnya,
Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi menurut Bapak Ibu, di antara dua contoh kesepakatan kelas, yang mana yang keyakinan kelas? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Yakin kiri. Nah, beda kesepakatan dan keyakinan kelas, meskipun sama-sama judulnya kesepakatan kelas. Nah, yang mana keyakinan menurut Bapak Ibu? Kanan atau kiri? Kanan. Nah, kita cek ya Bapak Ibu. Ini dalam membentuk keyakinan kelas, sifat dari keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi cakupannya luas. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal. Universal ini umum pernyataannya. Misalnya saling menyayangi, saling menghormati. Itu contohnya. Kemudian dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini contoh-contoh dari bahasa-bahasa yang digunakan ketika dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, ini bahasanya Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sepakat, kalau tidak sepakat, yang tidak mengembalikan buku berarti mereka harus terima konsekuensinya. Sedangkan kata-kata di dalam keyakinan kelas, ini kata-katanya, yakin akan tanggung jawab dan nilainya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini bentuk dalam kesepakatan. Kalau mereka mengganggu orang lain, ada konsekuensinya. Sedangkan di dalam keyakinan kelas, dilarang mengganggu orang lain itu termasuk ke dalam nilai menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga termasuk dalam menghormati orang lain. Komitmen juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan juga termasuk ke dalam menghormati orang lain. Jadi nanti kalau di dalam keyakinan kelas, kata-katanya cukup satu. Misal menghormati orang lain, itu termasuk tidak boleh ganggu orang lain, hadir ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan. Jadi universal sifat kata-katanya. Jadi yang kasus tadi, kita kembali Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas? Keyakinan kelas berarti yang kanan. Yang kiri ini termasuk ke dalam kesepakatan kelas. Saya juga baru mendapatkan ilmu ini Bapak Ibu. Selama ini kita menerapkan yang ini ya, yang kiri. Nah, kita selalu membuat kesepakatan kelas. Ternyata ada lagi yang lebih bagus daripada kesepakatan kelas. Namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini saling menyayangi di sini banyak maknanya Bapak Ibu. Kalau mereka sudah saling menyayangi, otomatis tidak boleh jahat kepada orang lain, kemudian tidak boleh mengganggu orang lain, menghargai satu sama lain. Banyak maknanya di dalam saling menyayangi. Semangat belajar, kemudian peduli ini banyak pula bisa kita definisikan di dalamnya. Nah, ya, tugas tepat waktu, kemudian masuk ke dalam kategori semangat belajar. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kadang kan mungkin dulu saya pernah membuat kesepakatan kelas itu sampai puluhan Bapak Ibu. Sehingga kesepakatan kelas itu hanya menjadi pajangan, tidak kita lakukan, hanya sebatas kesepakatan saja. Karena saking banyaknya lupa kita yang mana yang dilanggar anak ini, yang mana. Jadi pusing jadinya. Jadi lebih baik kita membuat keyakinan kelas cukup 4 atau 5 saja, tapi yang 4-5 itu memang benar-benar dilakukan dan menjadi keyakinan bersama. Mengarah ke P5. Nah, ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, kita prosesnya itu yang pertama kita meminta anak menyampaikan ide-idenya dulu. Minta mereka untuk menyampaikan apa saja yang harus disepakati. Awalnya ya langkahnya membuat kesepakatan. Nah, dari kata kesepakatan ini kelas harus rapi dan bersih. Kemudian berpenampilan rapi. Itu kan bisa menjadi satu keyakinan.
menjaga kerapian misalnya. Itu contoh dari keyakinan kelas, selalu berpenampilan rapi dan menjaga kelas agar bersih rapi, itu termasuk dalam satu keyakinan yang sama. Kemudian dari semua yang banyak ini kita simpulkan untuk menjadi beberapa keyakinan kelas saja. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini materi yang terakhir meskipun sedikit panjang, saya harap Bapak Ibu tidak bosan. Kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Masih semangat. Jadi semoga materi yang panjang ini dapat merubah paradigma kita yang selama ini seperti apa, jadi yang lebih baru dan lebih baik lagi. Ini yang terakhir, ini yang harus sama-sama kita laksanakan Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak bermasalah. Tapi harus dalam tanda kutip, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ada beberapa kasus yang tidak mempan, tidak makui kalau bahasa kapan itu pakai segitiga restitusi. Ada yang lebih bagus lagi nanti mungkin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi di dalam langkah yang pertama ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan dulu identitas anak. Contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Nih, ini langkah pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Kita kembalikan dia dulu ke identitas yang benar. Mungkin dia salah, tapi kita luruskan dulu dengan cara. Ini caranya Bapak Ibu. Mungkin kita panggil anak itu, kemudian kita bilang, contoh kasusnya dia sering manjat pagar. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita buat dia itu merasa dekat dengan kita dulu. Nggak boleh kita, kenapa kamu manjat pagar? Apa yang kamu lakukan? Kamu salah itu. Kalau seperti itu kata-kata yang keluar pertama kali dari kita, otomatis anak akan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kita buat mereka nyaman. Kita mungkin bisa menyampaikan dengan baik, Bapak Ibu. Ini contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi dari kata-kata seperti ini mereka, oh berarti yang salah tidak ambus orang ada. Semua orang pasti pernah salah. Jadi karena mereka sudah yakin, mereka mau bercerita dengan kita. Identitasnya sudah sadar. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Kata-kata dalam validasi tindakan ini kita menanyakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dengan bahasa yang baik. Kita bertanya kepada mereka, menurut kamu manjat pagar itu sesuatu yang baik atau salah? Jadi mereka yang jawab sendiri, mereka yang memikirkan sendiri tanpa kita menuduh mereka salah. Salah Bu, misalnya kata mereka. Kenapa kamu melakukan manjat pagar padahal kamu sudah tahu itu salah? Mereka akan lancar bercerita dengan kita karena mereka sudah nyaman, karena identitas mereka tadi sudah kita stabilkan. Kemudian mereka akan bercerita kepada kita karena mereka merasa kita paham situasi yang sedang mereka lakukan, mereka rasakan. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir, baru kita tanyakan keyakinannya. Kalau mereka tahu itu salah, kalau mereka tahu itu sebuah kesalahan, apa yang seharusnya mereka lakukan ke depannya? Apa solusinya? Mereka akan menyebutkan, saya terlambat tadi karena lambat bangun misalnya. Kenapa kamu lambat bangun? Karena begadang tadi malam kasihkan main contohnya. Supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Membatasi. Mungkin mereka akan jawab, mungkin saya bisa membatasi jam belajar saya, jam main saya Bu, atau begini begitu. Nah, dari itu kita tanyakan, dari yang kamu sebutkan tadi, kira-kira nilai keyakinan apa yang mereka yakini. Jadi mereka tahu apa yang seharusnya mereka yakini dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin itu 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan kemarin ketika kita menemukan anak merasa bersalah. Ternyata dari proses segitiga restitusi itu mereka menyatakan bahwa mereka senang kalau setiap permasalahan itu diselesaikan dengan cara baik seperti ini, sehingga mereka merefleksikan dirinya, sadar akan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya ke depannya.
Tapi mungkin nanti tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, tergantung tingkat keparahan kasusnya. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah menemani saya hari ini. Saya tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. menyenangkan dan seru, sangat menyenangkan. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Penting agar kami menjadi disiplin, agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, agar menjadi manusia yang saling menghargai satu sama lain.